Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Christine dalam program Raja Wali Cilik. Kak Christine sangat senang sekali hari ini bisa kembali bertemu dengan kalian. Adik-adik, hari ini kembali Kak Christine akan bawa kalian dalam camp sekolah minggu Betani Kasih Karunia. Adik-adik, nanti Kak Rosma, adik-adik masih ingat ya Kak Rosma yang membawakan cerita firman Tuhan tentang mencari Tuhan. Nah, kali ini Kak Rosma akan membawakan satu firman Tuhan, yaitu tentang dua orang hamba Tuhan yang melihat kuasa dan mujizat Tuhan lewat pujian. Nah, adik-adik, mari adik-adik duduk yang manis dan perhatikan cerita Kak Rosma ya. Yuk, sama-sama kita ke sana adik-adik. Tiada yang suka di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang suka di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Terima kasih Eka buat pujiannya. Ya, adik-adik. Nanti sebentar ya, kesian Kak Rosma, kita buka dulu aja ya. Aduh, capek loh adik-adik. Kak Rosma capek sekali diikat begini. Aduh, Kak Christine tolong bukain dong. Lagian kenapa diikat-ikat sama tali rapia lagi? Iya, nggak keren ya. Harusnya pakai tali, adik-adik harusnya pakai rantai gitu ya, keren ya. Tali rapia. Aduh, gimana tolong dong. Kenapa memen tali ini adik-adik nih Kak Rosma? Kenalkan sama Kak Rosma ya. Halo adik-adik. Oh iya, Kak Rosma, supaya adik-adik dengar suaranya Kak Rosma ya, mic-nya ya. Oh iya. Aduh, gimana nih? Diikat sampai kencang begini. Ya, Tali rapia lagi nggak keren, pakai Adik-adik, gorbol Kak kayak Rosma ini gobrol. suka main tali sampai kelibet begini. Adik-adik Ah, suka main tali nggak? Hah? Jangan mau adik-adik diikat susah, jatuh mulu tuh, kotor tuh adik-adik tuh. Aduh, bajunya nanti nyucinya susah kan ya adik-adik ya kalau kotor begini. Mama kan di rumah kasihan adik-adik, Kak capek. Rosma masih dicuciin bajunya? Enggak, Kak Rosma mah nyuci sendiri. Kak Christine, Kak Rosma jadi ingat sesuatu. Kenapa? Diikat begitu, jalannya sampai kayak jatuh-jatuh gitu, ingat sesuatu Kak Christine. Di mana adik-adik, Kak Rosma ingat di dalam Alkitab cerita tentang orang di penjara adik-adik. Kak Rosma pikir-pikir kan kalau orang di penjara itu adik-adik biasanya karena mencuri, karena membunuh, karena merampok. Tapi adik-adik di Alkitab itu dikatakan bahwa
orang yang dipenjara dalam Kisah Para Rasul 16 adik-adik dikatakan bahwa itu bukan karena mencuri adik-adik, bukan karena bunuh. Ada yang di penjara bukan karena membunuh. Bukan Kak Christine, bukan. Tapi di dalam penjara mereka tuh dipenjarakan karena memberitakan Injil Kerajaan Surga adik-adik. Mereka memberitakan firman Tuhan. Gini ceritanya adik-adik. Pada suatu hari, dua laki-laki yang sudah agak sedikit tua tapi belum tua, mungkin kira-kira 40 tahun umurnya. Dia lagi pergi jalan dan mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka menginjil. Namanya yang pertama Paulus dan Silas. Kita panggil dia Om Paulus dan Om Silas. Waktu Om Paulus dan Om Silas berjalan pergi, dia ketemu dengan seorang wanita. Wanita ini wanita yang penuh dengan roh jahat. Dia dipenuhi dengan roh tenun. Dia banyak melakukan tenun untuk mendapatkan penghasilan bagi tuan-tuannya. Suatu hari, Paulus dan Silas terus diganggu oleh perempuan tenun ini. Waktu Paulus dan Silas diganggu, Paulus dan Silas tidak tinggal diam. Akhirnya mereka berdoa. Mereka tumpang tangan bagi Paulus dan bagi perempuan ini. Di dalam nama Yesus, roh tenun keluar. Adik-adik, apa yang terjadi? Perempuan itu langsung begini. Buah! Langsung roh tenun itu keluar. Dan wajah dia tuh berseri-seri. Dia tuh wajahnya berseri-seri dan akhirnya dia bertobat. Tapi tantangan Paulus dan Silas tidak sampai di situ adik-adik. Tuan-tuan di dalam tuan-tuan dari perempuan ini marah adik-adik. Dia cari Paulus dan Silas. Waktu dia cari Paulus dan Silas, dia ambil, dia pukul, dia cambuk, dan akhirnya dia masukkan dalam penjara adik-adik. Di dalam penjara dia dijaga oleh kepala penjara, bukan anak buah tapi langsung kepala penjara, dan ditaruh di penjara yang paling tengah. Di dalam penjara adik-adik, mereka bukan cuma di penjara duduk begini enggak, tapi mereka dipasung. Kakinya diikat dengan rantai besi yang besar-besar, tangannya diikat dengan rantai besi yang besar-besar. Adik-adik, Kak Rosma mau kasih contoh. Kak Rosma mau undang, mau minta tolong Kak Christine untuk bantu Kak Rosma. Aduh Kak Christine tolongin dong, kan dua, kalau sendiri susah. Kak Rosma jadi Om Paulusnya, pura-pura nih. Kak Christine Om Silas ya. Ya boleh, sama-sama cinta Tuhan. Nih siap-siap dulu dong kita. Didera. Kak Christine tahu nggak gimana kalau orang dipasung? Dipasung, kakinya nggak bisa bergerak, tangannya juga nggak bisa bergerak. Bukan di sini Kak Christine. Oh, bukan di sini. Di belakang begini. Di belakang. Di sini juga pakai rantai. Oh, pakai rantai. Pakai Tali rantai. plastik. Bukan tali plastik mah enak. Akang nggak sedih, tapi mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, mereka katakan gini, King Kong, bukan adik-adik, bukan King Kong. Lagunya gini, Christine. Lagunya, Kak Christine mau ikut Kak Rosma ya? Ayo. Doa mereka nih, lihat adik-adik. Kak Christine semangat dong. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis pada keok. Wah, kenapa kok iblis pada keok? Ada sesuatu yang terjadi. Dalam nama Yesus. Iya, waktu mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa, ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba terjadi gempa bumi adik-adik. Tuh, wah, bunyi keras sekali. Yuk, kompak yuk. 1, 2, 3. Wah, wih, lepas. Wih, lepas. Tuhan, luar biasa. Dari rantai lagi, bisa nyanyi. Tuhan. Bisa nyanyi yang Kita bisa berdiri. Wah, Bisa. Tuhan dengan berdiri. atau duduk aja? Apa berdiri? Berdiri dong Kak Christine. Udah dilepasin. Yuk diri yuk. Kak, berdoa. Ayo Eka tuh ikut berdiri. Nah, waktu mereka berdiri, waktu mereka bebas, tembok-tembok penjara hancur adik-adik. Lompat dong ya. Pasti Mereka Om langsung Silas loncat. sama Oh ya, lupa Om lagi, Silas ulang lagi lompat. 2, 3. Haleluya. Nah, adik-adik, waktu itu ada sesuatu lagi yang terjadi yang sangat dahsyat adik-adik. Di mana kepala penjara bertobat. Alarmnya banyak ya? Dia terima Yesus dan dibaptis. Bukan hanya dia, tapi seisi rumahnya dibaptis adik-adik. Luar biasa kan? Adik-adik dengar Kak Rosma.
Kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan segenap hati, kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang mungkin manusia tidak bisa pikirkan. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan bisa lakukan. Kita lihat tadi kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 16. Kak Rosma minta Alkitab dong, Kak Kristin. Alkitab Kak Rosma ini loh. Ya. Kak Rosma akan bacakan ayatnya. Adik-adik simak baik-baik di tempat adik-adik. Kalau adik-adik mau buka, silakan buka di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Firman Tuhan berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Sesuatu yang terjadi luar biasa. Besi rantai yang sangat keras, yang sangat kuat, bisa terlepas hanya lewat puji-pujian kepada Allah, hanya lewat penyembahan kepada Allah, hanya lewat doa kepada Allah. Adik-adik dengar Kak Rosma, di dalam puji-pujian ada kuasa, di dalam penyembahan ada kuasa, di dalam doa ada kuasa. Jika kita dengan segenap hati menyembah Tuhan, adik-adik mau seperti Om Paulus dan Om Silas memuji Tuhan dengan sukacita, berdoa dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan kerinduan yang dalam. Adik-adik mau? Kak Rosma akan undang adik-adik bersama-sama dengan Kak Rosma dan teman-teman adik-adik di tempat ini untuk sama-sama kita menyanyi, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya, kita loncat-loncat untuk Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ada kuasa dalam pujian. Ku kalahkan musuh dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Janji Allah, di Allah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dalam nama Yesus. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian, jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian, kan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, kalau kita memuji Tuhan dengan segenap hati, ada sesuatu yang terjadi. Firman Tuhan pada malam ini berkata, Malam Kak Rosma salah. oh iya ya, pagi, lupa kirain malam nih. Pagi adik-adik, maaf. Biasa Kak Rosma suka lucu-lucu. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan punya judul Perkasa di dalam pujian, penyembahan, dan doa. Adik-adik harus rajin di dalam berdoa, harus dengan semangat di dalam memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah dengan tepuk tangan kita. Haleluya. Glory, semua bilang haleluya. Nah, adik-adik, puji Tuhan. Cerita yang dibawakan oleh Kak Rosma tadi dikatakan cerita tentang siapa? Tentang Pak Silas dan Pak Paulus. Nah, adik-adik, lewat apa? Karena dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, lalu kemudian rantai-rantai penjara itu yang membelenggu, ya, rantai yang membelenggu tangan dan kaki mereka dapat dilepaskan. Waktu saat mereka memuji Tuhan, kuasa Tuhan turun. Nah, adik-adik, lewat pujian itu ada kuasa. Oleh sebab itu adik-adik, seperti Kak Rosma tadi katakan, kalau adik-adik di rumah, ya, adik-adik memuji Tuhan, adik-adik bernyanyi buat Tuhan, jangan lemes-lemes gitu ya. Memuji Tuhan dengan semangat, ya. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang semangat buat Tuhan. Nah, adik-adik, ya, karena memang Tuhan yang memberi kita mulut untuk memuji Tuhan. Dan selain itu adik-adik, Tuhan sangat senang. Tuhan sangat senang kalau kita memuji Tuhan. Ya, lewat pujian, lewat penyembahan ada kuasa.
Oleh sebab itu kalau kalian bernyanyi ya bukan seperti lagu-lagu yang biasa yang seringkali lagu yang kalian dengar di televisi, lagu umum, tapi adik-adik lagu pujian rohani ya yang memuji Tuhan itu menimbulkan kuasa ya. Adik-adik, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dalam Yesaya dikatakan adik-adik kalau semangat kita pudar ya, kita sedih atau tidak bersemangat, ya lemes gitu ya. Nah adik-adik misalnya terlalu banyak adik-adik banyak masalah, tapi adik-adik kalau kita memuji Tuhan maka itu dapat membangkitkan semangat, firman Tuhan katakan dalam Yesaya. Nah adik-adik seperti Anis dan Anastasia, lalu kemudian Alvin ya yang bermain keyboard ya, terus ada seorang saudaranya pun, Kak Christine lupa namanya itu ya. Nah mereka menyanyi memuji Tuhan, nanti Anastasia yang menari buat Tuhan lewat satu pujian yang mengatakan nyanyilah dan menarilah, dan mereka ingin selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik ya duduk yang manis dan kita mau dengarkan mereka memuji Tuhan ya. Puji Tuhan, pujian yang sangat indah dinyanyikan oleh teman-teman kita. Mereka katakan bahwa mereka ingin selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka ingin selalu bernyanyi buat Tuhan. Nah itu merupakan hal yang menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Karena memang dalam firman Tuhan, Kak Christine akan bacakan buat kalian ya. Supaya kalian di rumah, kalian ingat apa yang dikatakan Tuhan buat kita. Dalam Mazmur pasal 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah lewat pujian ini, mereka teman-teman kita yang tadi bernyanyi, dia ingin selalu memuji Tuhan karena sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ingin supaya adik-adik dan Kak Christine kita setiap hari menghirup udara, ya kan? Ya. Setiap hari kita bisa bernafas karena Tuhan yang memberi. Oleh sebab itu adik-adik, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sendiri katakan, mari pujilah Tuhan semua yang bernafas.
Adik-adik, tadi Kak Christine waktu pertama kali kita masuk ya, Kak Christine nyanyikan satu pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Adik-adik tuh ada gerakannya. Yuk, sekarang bangkit berdiri semua. Ya, kalian yang duduk coba berdiri semua. Kak Christine mau ajarkan gerakannya ya. Gampang sekali adik-adik. Kita belajar sama-sama ya. Yuk. 1, 2, 3. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Sekali lagi ya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Nah, adik-adik, mari memuji Tuhan selalu ya, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, lewat pujian yang tadi kita nyanyikan bahwa kita mau selalu bawa pujian ke dalam rumah Tuhan ya. Dimanapun adik-adik berada ya, bukan hanya di gereja tapi adik-adik di rumah, adik-adik di sekolah, adik-adik bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan ingat firman Tuhan katakan tadi bahwa di dalam pujian yang tadi Kak Rosma nyanyikan, dalam pujian yang Kak Rosma ceritakan gitu ya, dalam pujian ada kuasa dan yang bernafas harus memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati.